Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Kali ini kita akan membawakan cara membaca dan interpretasi hasil analisis korelasi rank Spearman. Jadi analisis korelasi ini sering sekali digunakan oleh para peneliti, mahasiswa, dosen, praktisi yang ingin mengetahui hubungan atau asosiasi antar variabel. Dan korelasi pun bisa bermacam-macam bergantung dengan skala datanya. Ya, kalau kita melihat ada ya korelasi rank Spearman, ada juga korelasi Pearson, ada juga yang menggunakan chi-square. Jadi kita menggunakan yang mana? Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai yang korelasi rank Spearman. Bagaimana dan seperti apa perbedaannya? Yuk kita simak videonya. Namun sebelum itu, jika teman-teman belum subscribe channel ini, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak tertinggal update video terbaru dari Kanda Data. Kita mulai dengan contoh kasus. Nah, di sini dicontohkan ada 20 responden. Responden itu yang kita wawancarai dan ada dua variabel yang diukur. Ya, pertama adalah efisiensi ekonomi. Yang kedua adalah kompetensi kewirausahaan. Melihat dari ini, kita akan tahu kalau efisiensi ekonomi itu skala datanya sudah berbentuk numerik ya. Berbentuk numerik dari data awalnya, kita sudah terbayang sehingga efisiensi ekonominya berapa. Kita misalkan ini menggunakan RC ratio ya atau revenue per cost perbandingannya. Jadi sudah dalam bentuk angka sehingga ini masuk dalam skala data rasio. Kemudian untuk kompetensi kewirausahaan, untuk data awalnya ini adalah kita sulit mengukur. Ya, kita sulit mengukur sehingga kita menggunakan proksi pendekatan supaya dapat dikuantifikasi datanya dan bisa diolah. Makanya kita banyak yang menggunakan skala Likert. Misalkan skala banding 1 sampai 5. Jadi untuk kompetensi kewirausahaan ini karena misalnya menggunakan skala Likert ya seperti dalam contoh ini, maka itu termasuk dalam skala data ordinal. Artinya skala data ordinal itu adalah selain untuk membedakan juga ada tingkatan dari rendah, sedang, tinggi. Nah, bagaimana dapat diperoleh skor-skor ini? Jadi skor-skor ini merupakan kumpulan atau total skor dari item-item pernyataan skala Likert. Misalkan kompetensi kewirausahaan ini diterjemahkan atau direpresentasikan dari 10 item. 10 item pernyataan misalkan. Kalau 10 item pernyataan berarti skor tertinggi kalau kita menggunakan skala 1 sampai 5, skor tertinggi adalah 5. 5 kali 10. Artinya berapa? 50. Skor terendah berapa? 1. 1 kali 10 artinya 10. Dengan skor tinggi 50 dan skor terendah adalah 10 ya. Nah, bagaimana ini nilainya besar? Ya berarti ini item pernyataannya lumayan banyak ya, sehingga skor-skornya lumayan besar. Nah, bagaimana cara kita melakukan analisis korelasi pada kasus ini? Jadi kalau analisis korelasi pada kasus ini, karena kompetensi kewirausahaan adalah skala datanya ordinal, kemudian yang satu adalah rasio, bagaimana? Apakah kita akan menggunakan Pearson? Nggak bisa ya, karena ada satu variabel yang skala datanya ordinal. Jadi kita patokannya skala data minimal. Salah satunya, misalkan ini adalah skala data ordinal, dengan ordinal ini pakai Spearman. Ordinal dengan interval atau rasio kita masih menggunakan Spearman. Tapi kalau ini ordinal versus nominal, maka kita beralih ke chi-square ya, atau chi kuadrat ya, chi kuadrat itu ya. Nah, jadi kita bisa melihat jadi patokannya kalau nominal dengan nominal itu chi kuadrat, kemudian atau chi square ya, kemudian kalau ordinal dengan ordinal rank Spearman, kalau rasio dengan rasio itu Pearson. Tapi kalau salah satu misalkan ada yang berbeda, kita gunakan patokan skala terendah dari variabel yang kita korelasikan ya.
Mungkin ini yang perlu kita jadikan patokan. Kemudian bagaimana cara kita membaca hasilnya dan menginterpretasikannya. Jadi, kita melihat ini adalah salah satu contoh output menggunakan SPSS. Hasilnya seperti ini. Jadi kita ingin melihat bagaimana korelasi antara efisiensi ekonomi dan kompetensi kewirausahaan. Kita lihat yang pertama adalah koefisien korelasinya. Koefisien korelasinya adalah titik 861. Ya, artinya sama dengan 0,861. Karena besaran koefisien korelasi itu berkisar antara 0 sampai 1 ya. Jadi 0 sampai 1 dan ini 0,861. Dengan tanda aster 2, di sini ada keterangannya, correlation is significant at the 0,01 level to tell ya. Jadi ini signifikan dengan alfa lebih kecil atau p-value lebih kecil dari 1% atau 0,01. Kalau lebih kecil dari 0,05 tapi lebih besar dari 0,01 ini bintangnya 1. Kalau lebih besar dari 0,05 ini tanpa bintang, artinya tidak signifikan pada alfa 5%. Jadi jelas ya. Jadi pertama kita melihat signifikan enggaknya, melihat dari tanda bintangnya, atau kita melihat dulu dari sig detailnya. Ini titik 000, artinya 0,000, ini artinya lebih kecil dari 1%. Ya. Jadi asternya 2. Kita patokannya pada sig atau aster, sama aja ya kalau kita menggunakan aster. Itu pertama, jadi ingin mengetahui kalau ini signifikan, berarti kita bisa mengatakan bahwa H0-nya ditolak dan H1 diterima, yaitu kompetensi kewirausahaan ini berkorelasi atau berhubungan nyata dengan efisiensi ekonomi. Ya, itu salah satu kesimpulan. Kemudian yang kedua, apa yang perlu kita lihat? Arah hubungan. Kita lihat arah hubungannya antara kompetensi kewirausahaan dan efisiensi ekonomi adalah positif karena tidak ada tanda negatifnya. Kalau positif artinya searah. Jadi kalau kompetensi kewirausahaan ini meningkat atau ditingkatkan, maka kecenderungan efisiensi ekonomi ini akan meningkat. Ya, kalau kompetensi kewirausahaan ini menurun atau rendah, efisiensi ekonomi juga akan lebih rendah. Jadi searah ya, positif. Nah ini yang menjadi perhatian kita untuk yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang pertama tadi udah signifikan enggaknya, kemudian kedua adalah arah korelasinya, yang ketiga kuat tidaknya. Kita lihat bahwa 0,861 lebih mendekati 1 ya. Ini bisa kita katakan kuat ya. Ada juga yang mengkategorikan dengan 2, kuat atau tidak kuat ya. Ada juga yang mengkategorikan menjadi 5, misalkan dari sangat kuat, kuat ya, moderate ya, kemudian cukup atau rendah ya, itu ada sumber yang mengatakan itu juga. Jadi silakan itu bisa digunakan, yang penting ada rujukannya. Jadi kekuatan hubungan ya. Jadi pertama tadi kita catat adalah signifikansinya, kedua adalah arah hubungan, yang ketiga adalah kekuatan hubungan atau koefisien korelasinya. Ya itu tiga hal yang perlu ada, wajib ada ya, yang lain bisa ditambahkan. Baik, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.